Permasalahannya karena kami di Bali melakukan sebuah kegiatan sosial itu selalu tersandung dengan izin, karena di sini pun selain pemerintahan itu ada yang namanya adat. Maka dari itu kami di SNB harus punya badan hukum. Yang pertama, membangun komunitas relawan yang solid dan responsif terhadap isu-isu sosial. Yang kedua, mendorong kegiatan sosial berbasis gotong royong. Yang ketiga, mendorong pemberdayaan UMKM lokal sebagai bentuk kemandirian ekonomi masyarakat. Yang keempat, menanamkan nilai-nilai kepedulian. Oke, jumpa lagi teman-teman. Kali ini saya ingin menyajikan sebuah video klarifikasi dari Bang Hengki, teman. Yang kita ketahui Bang Hengki adalah inisiator dari Sobat Ngarit Bali. Nanti silakan simak secara lengkap dan detail teman-teman. Jangan sampai ada salah persepsi terhadap apa yang disampaikan Bang Hengki. Dan nanti terakhir juga ada sebuah video cuplikan dari Gung Ayu yang menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan rencana teman-teman Sobat Ngarit Bali dan apa yang mendasari teman-teman Sobat Ngarit Bali melakukan banyak hal yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan. Silakan simak baik-baik teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan kita semua. Terima kasih banyak teman-teman ya. Saya Hengki selaku inisiator Bali, Sobat Ngarit Bali, ingin mengucapkan banyak terima kasih banyak untuk teman-teman yang kemarin di tanggal 6 bulan 7 2025 yang hadir. Saya ucapkan banyak terima kasih dan supportnya, dan juga saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak terutama untuk Mas Jun selaku pendiri yang mendirikan satu wadah yang hebat yang sudah dikenal masyarakat luas. Saya cuman di sini ingin sedikit memberi tanggapan atau memberi jawaban dari apa yang ada sekarang ini, terutama di media sosial TikTok, yang menyatakan atau memprediksi kami seperti apa yang negatif. Begini buat teman-teman, yang pertama, kami ini Sobat Ngarit Bali, yaitu wadah yang tidak bisa lepas dari namanya Sobat Ngarit Nusantara. Kami ada karena kami dari Sobat Ngarit Nusantara. Dan yang kedua, saya juga menegaskan kepada saudara-saudara saya di luar sana bahwa kami di Sobat Ngarit Bali ini tegak lurus dalam kegiatan kemanusiaan, dalam kegiatan sosial, tidak lebih juga tidak kurang. Adapun permasalahan dan adapun saya ngomong ginilah, tidak usah saya pakai basa-basi yang formal. Adapun yang berseliweran di PT saudara-saudara yang menyatakan bahwa kami melegalitaskan
Sobat Ngarit Nusantara, coba saudara-saudaraku yang saya percaya saudara-saudara orang baik, coba saudara-saudara cek. Kalau saudara-saudara itu pintar, sebelumnya saya minta maaf. Coba saudara-saudara itu cek di websitenya Kementerian Hukum dan HAM. Apakah kami melegalkan SN Nusantara? Jadi teman-teman itu jangan mau terprovokasi dari yang namanya provokator yang ingin memecah belah Sobat Ngarit Nusantara. Kami tidak ingin diakui. Kami bukan orang yang haus validasi. Kami hanya ingin membagi kebahagiaan kepada saudara-saudara kami yang kekurangan, yang membutuhkan. Nah, disitulah permasalahannya, karena kami di Bali melakukan sebuah kegiatan sosial itu selalu tersandung dengan izin, karena di sini pun selain pemerintahan itu ada yang namanya adat. Maka dari itu kami di SNB harus punya badan hukum agar apa yang kami lakukan itu terlindungi dari orang-orang yang tidak berkepentingan atau ingin mendapatkan sesuatu mengatasnamakan kami. Maka dari itu kami sepakat membuat badan hukum, dan badan hukumnya pun itu bukannya Sobat Ngarit Nusantara dan melegalkan Sobat Ngarit Nusantara. Mungkin teman-teman yang kontra dengan kami berpikirnya beda. Dan saya coba tegaskan ke teman-teman, coba buka websitenya Kementerian Hukum dan HAM. Apakah kami mendaftarkan? Kami memang mendaftarkan, tapi badan hukum yang berbeda. Jadi kalau teman-teman yang tidak tahu apa-apa, tidak usahlah berspekulasi yang tidak-tidak. Pada teman-teman yang sudah datang, kami pun sudah menjelaskan. Tapi kami tidak perlu menggembar-gemborkan karena kami tidak butuh pengakuan. Jadi saya tegaskan kepada teman-teman, kami di sini melakukan semua kegiatan kemanusiaan ataupun kegiatan sosial mengatasnamakan Sobat Ngarit Nusantara, bukan mengatasnamakan kami ataupun mengataskan nama perorangan. Tapi kami mengatasnamakan Sobat Ngarit Nusantara yang bertujuannya mengenalkan ke orang banyak, terutama di Bali, bahwa inilah Sobat Ngarit Nusantara, yaitu salah satu wadah yang positif. Tidak bisa dipungkiri bahwa Sobat Ngarit Nusantara ini sudah dikenal banyak orang. Maka dari itu kami di Sobat Ngarit Bali menjaga marwahnya Sobat Ngarit Nusantara agar tetap di jalur yang benar, yaitu diakui dengan kebaikan-kebaikannya, bukan diakui dengan ontran-ontran ataupun ribut sana sini yang tidak ada hasil positifnya. Maka dari itu saya pribadi beserta keluarga saya yang ada di Bali meminta kepada saudara-saudara saya di luar sana, berpikirlah positif, cari tahulah yang sebenar-benarnya, kumpulkan bukti. Kalau memang kami salah, tegur kami. Tujuan kami cuma untuk kebaikan, tidak untuk mencari keuntungan. Saya pun bekerja di perusahaan, saya pun juga kadang mengeluarkan kocek sendiri.
Apalagi saya sebagai inisiator ditugaskan kepada beliau yang saya kagumi, anak gadis, umur 20 tahun, pemikirannya lebih dewasa dari saya. Dia meminta kepada saya bagaimana caranya melakukan sebuah kegiatan positif, kegiatan kemanusiaan, kegiatan sosial tidak membebankan ke semua anggota tanpa terkecuali. Beliau saya hormati. Saya hormat dengan Mas Yun sebagai pendiri, tapi saya masuk Sobat Ngarip tidak saya pungkiri bahwa saya ada ketertarikan di Sobat Ngarip Nusantara melalui perjuangan beliau. Beliau mempunyai jiwa sosial yang tinggi tanpa pamrih. Dan saya tegaskan ke teman-teman di seluruh Indonesia atau di luar sana, anggota kami Sobat Ngarip Bali ini 97% Muslim, 3% aja yang non-Muslim. Jadi tolong kepada teman-teman di luar sana, kalau ingin melihat kami selalu menebar kebaikan, tolong jangan pernah teman-teman berpikir negatif ke beliau ataupun orang-orang di luar non-Muslim, karena beliau mensupport kita. Dan kami mungkin 60-70% anggota kami kalangan menengah ke bawah. Tapi beliau ini merangkul kami sesuai semboyan kita. Duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Jadi tidak ada batasan bahwa saya ini loh begini, saya di Bali dihormatin, itu tidak ada. Beliau sudah menunjukkan, disitulah rasa ketertarikan saya. Sekali lagi saya tegaskan, kalau teman-teman yang juga berpikir positif atau berpikir jernih, kita ini melakukan ini tidak mendapatkan feedback apa-apa. Mungkin teman-teman juga seperti yang saya tegaskan sebelumnya, kita melakukan ini cuma mengharapkan pahala. Saya pun jujur tidak bisa apa-apa tanpa saudara-saudara saya dan beliau-beliau ini. Jadi saya tegaskan buat teman-teman di luar sana, nggak usah khawatir, tidak usah khawatir. SNN, Sobat Ngarip Nusantara, milik kita bersama. Dan pendirinya Mas Yun. Dan saya berharap teman-teman jangan sampai terprovokasi. Saya siap sesuai arahan pendiri kita dan akan selalu mengikuti apa kata beliau dalam hal kebaikan. Jadi kepada teman-teman di luar sana, saya berharap kepada teman-teman, berpikirlah bijak. Kita boleh fanatik, tidak ada yang melarang, itu hak asasi manusia yang saya tahu. Tapi janganlah hal yang positif saudara-saudara pertanyakan atau saudara-saudara sindir ataupun bully, dengan saudara-saudara mengaminkan saja perbuatan positif, itu akan jadi pahala buat saudara-saudara. Saya berharap saudara-saudara di luar sana bisa melakukan hal positif.
karena kita tidak tahu. Bisa detik ini, bisa 5 jam lagi, bisa 1 hari lagi, sebulan, setahun, umur kita. Tidak ada yang tahu. Mari kita perbanyak bekal kita nanti. Yang pertama, membangun komunitas relawan yang solid dan responsif terhadap isu-isu sosial. Yang kedua, mendorong kegiatan sosial berbasis gotong royong. Yang ketiga, mendorong pemberdayaan UMKM lokal sebagai bentuk kemandirian ekonomi masyarakat. Yang keempat, menanamkan nilai-nilai kepedulian, toleransi, dan persatuan di kalangan generasi muda. Wah, jadi kita udah dengar tadi tujuan, terus ada visi misinya juga yang nggak kalah luar biasa. Mungkin aku mau tanya sedikit, Bang Ayu bisa kasih kisi-kisi apa sih plan ke depan atau mungkin rencana ke depannya SNB ini bakal kayak gimana gitu? Nah, untuk ke depannya SNB tengah mempersiapkan pembentukan wadah khusus untuk membantu ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, memfasilitasi pelatihan digital marketing, branding produk lokal, serta membuka akses pasar yang lebih luas melalui platform digital dan offline. Caranya kayak apa ini? Wah, jadi selain tadi ada tujuan, visi misi, ternyata SNB juga punya rencana untuk ke depan. Oke, kita sudah mendengar pernyataan lengkap dari Bang Hengki, teman-teman. Yang perlu kita pahami adalah teman-teman Sobat Ngarit Bali itu tetap bagian dari Sobat Ngarit Nusantara. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan legalitas Sobat Ngarit. Teman-teman di Bali menegaskan tidak pernah dan tidak akan mendaftarkan atau melegalkan Sobat Ngarit atas nama mereka sendiri. Ketiga, mereka ingin melegalkan suatu komunitas sebagai bentuk kelembagaan mereka atau keabsahan komunitas mereka di Bali, teman-teman. Karena apa? Kita harus paham, setiap daerah itu memiliki kearifan lokal dan peraturan-peraturan yang berbeda-beda, teman. Salah satunya di Bali. Saya rasa kita paham di Bali itu banyak sekali komunitas, teman-teman. Dan ketika komunitas itu melakukan suatu kegiatan di masyarakat umum, kita bisa melihat di Bali berkaitan dengan keamanan itu sangat ketat, teman-teman. Bahkan mereka memiliki yang namanya pecalang. Mereka yang bertanggung jawab terhadap keamanan di suatu daerah mereka masing-masing. Dan ketika sebuah kegiatan dilakukan oleh sebuah komunitas dan melibatkan banyak orang, itu yang jelas membutuhkan perizinan, teman. Bukan hanya ke pemerintah daerah, tetapi juga ke satuan-satuan adat di daerah mereka masing-masing. Kalau kita cermati, tadi Bang Hengki menyampaikan ingin melegalkan komunitas mereka sendiri. Saya rasa kita tidak bisa mencampuri lebih jauh apa yang menjadi latar belakang mereka, teman-teman. Tapi yang jelas kalau melihat dari begitu ketatnya peraturan dan ketentuan di Bali, kita bisa maklum, teman. Meskipun legalitas mereka atau komunitas mereka itu hanya didaftarkan di Kesbangpol daerah setempat, itu sudah bagian dari legalitas, teman. Walaupun masih informal. Itu yang mungkin selama ini belum kita pahami. Tujuan mereka melegalkan adalah untuk melindungi kegiatan mereka di Bali, teman. Bukan untuk menguasai Sobat Ngarit.
ketika banyak sekali kabar beredar yang menyampaikan Sobat Ngarit Bali ingin menguasai Sobat Ngarit, ingin mengambil alih Sobat Ngarit, kita harus bertanya lebih jauh teman-teman. Dan saya rasa apa yang disampaikan Bang Hengki sudah clear sekali teman di situ. Berkaitan dengan teman-teman Sobat Ngarit di Bali, Bang Hengki juga menyampaikan mayoritas itu adalah teman-teman yang beragama Muslim. Artinya apa? Apapun yang mereka lakukan di Bali itu atas dasar tingginya rasa toleransi teman-teman. Saling memahami, saling merangkul sebagai satu keluarga. Itu yang lebih penting. Kemudian dari apa yang disampaikan Gung Ayu, saya rasa itu adalah bentuk dari komitmen mereka untuk benar-benar bermanfaat di dalam Sobat Ngarit teman-teman. Ketika ada keinginan untuk mengembangkan UMKM di Bali, itu adalah salah satu bagian dari apa yang sebenarnya itu kita inginkan di dalam wadah Sobat Ngarit, agar mudah dikoordinasi, agar mudah diarahkan, agar mudah dipertanggungjawabkan teman-teman. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Bang Hengki, kemudian Gung Ayu, bisa teman-teman pahami. Jauhkan persepsi negatif teman-teman. Ketika segala sesuatunya berjalan sesuai ketentuan dan memang didasari oleh rasa kemanusiaan, rasa persaudaraan, saya rasa tetap patut kita dukung teman-teman. Dan terus terang saya pribadi tidak pernah merasa ragu terhadap sosok Gung Ayu. Ketika teman-teman Sobat Ngarit di Bali memiliki sebuah rencana, saya rasa mereka sudah bicarakan begitu matang teman-teman. Mudah-mudahan niat baik mendapat dukungan juga dari teman-teman yang memiliki kebaikan yang sama. Oke, saya rasa cukup teman, kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam Saat Babatan. Srek, srek, srek.